Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Fatimah. Tidak ada kata tua untuk belajar. Bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda serius. Belajar adalah ibadah. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Pada kesempatan ini mau dijelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Tujuan dari pembelajaran pada saat ini, setelah membaca materi, Anda mampu menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi secara cepat. Setelah membaca materi, Anda mampu mengidentifikasikan akun-akun dalam persamaan dasar akuntansi dengan benar. Setelah membaca materi, Anda mampu mempraktekkan pencatatan persamaan dasar akuntansi dengan benar. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada saat ini yaitu adalah konsep persamaan dasar akuntansi dan pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Konsep persamaan dasar akuntansi itu adalah bahwa prinsip pencatatan harus seimbang antara harta, utang, dan modal. Rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta atau aset sama dengan utang atau kewajiban atau liabilitas. Bahwa harta atau aset sama dengan modal atau ekuitas. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Atau digambarkan bahwa harta atau aset sama dengan utang atau liabilitas. Harta atau aset sama dengan modal. Jadi, harta sama dengan utang dan modal. Kita lanjutkan bahwa pengelompokan akun. Akun ada dua macam, anak-anak. Itu adalah akun real dan akun nominal, di mana akun real terdiri dari harta, utang, dan modal. Akun nominal itu terdiri dari pendapatan dan beban. Apa itu yang dimaksud dengan akun real? Akun real merupakan akun yang tercatat pada neraca. Saldo akun real akan dicatat dari satu periode ke periode akun berikutnya. Akun real itu dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, akun harta atau aktiva atau aset istilahnya. Terdiri dari harta tetap, harta lancar, harta tidak berwujud, dan investasi jangka panjang agar lebih memahami jenis-jenis harta. Yang kedua, akun utang atau kewajiban atau liabilitas istilahnya. Dibedakan menjadi utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan utang lain-lainnya. Yang ketiga, akun modal atau ekuitas. Yang kedua, akun nominal, bahwa akun nominal merupakan akun yang dicatat dalam laporan laba rugi. Akun nominal dibedakan yaitu akun pendapatan. Dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Selanjutnya, akun nominal yang kedua adalah akun beban. Dibedakan menjadi beban usaha atau beban operasional. Untuk selanjutnya adalah kode akun. Kode akun ada 4. Kode numeral, kode desimal, kode mnemonik, kode kombinasi huruf, dan angka. Analisis transaksi. Sebelum mengawali, kita masuk pada penghitungan pencatatan persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi itu akan mempengaruhi keseimbangan dalam persamaan dasar akuntansi. Pengaruhnya bisa mengubah dua akun atau lebih. Jadi kita analisis dulu bahwa pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi itu nanti akan ada pengaruhnya. Yang pertama,
transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Yang kedua, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Yang ketiga, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Kita beri contohnya anak-anak, yaitu analisis yang pertama, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta, yaitu nanti macamnya ada pembelian harta secara tunai, terus penerimaan piutang usaha, dan penjualan harta secara tunai. Contoh analisisnya bagaimana? Yang pertama, pembelian harta secara tunai. Contohnya, pembelian kendaraan sebesar 350 juta. Maka, pengaruh transaksi, yaitu kendaraannya itu bertambah 350 juta. Otomatis, hartanya bertambah, kasnya berkurang karena untuk membeli. Berikutnya, penerimaan piutang usaha. Contohnya, menerima pembayaran piutang usaha senilai 10 juta. Pengaruh transaksi, nanti kasnya bertambah senilai 10 juta. Berarti hartanya bertambah. Dan piutang usahanya berkurang senilai 10 juta atau hartanya berkurang. Yang ketiga, penjualan harta secara tunai. Contohnya, perusahaan menjual peralatan kantor senilai 55 juta. Pengaruh transaksinya, kasnya bertambah senilai 55 juta atau harta berarti bertambah, dan pengaruhnya peralatan berkurang sebesar 55 juta atau hartanya berkurang. Yang kedua, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Ada 3 macam: pembelian harta secara kredit, memperoleh pinjaman dari kreditur, dan membayar utang usaha. Contohnya bagaimana analisisnya? Yang pertama, pembelian harta secara tunai. Pembelian peralatan kantor sebesar 75 juta secara kredit. Maka pengaruh transaksinya, peralatan bertambah 75 juta atau harta bertambah, dan utang bertambah sebesar 75 juta atau utang bertambah. Saya kasih kode di belakangnya pengaruhnya plus atau minus. Yang kedua, memperoleh pinjaman dari kreditur. Contohnya, untuk menambah modal, perusahaan meminjam uang di bank sebesar 200 juta. Maka pengaruh transaksinya, kasnya bertambah sebesar 200 juta. Berarti hartanya bertambah karena kas termasuk harta. Dan utang bank bertambah sebesar 200 juta atau utangnya bertambah. Berikutnya, membayar utang usaha. Contohnya, perusahaan melunasi utang atau pinjaman dari bank sebesar 70 juta. Pengaruh transaksinya, kasnya berkurang sebesar 70 juta atau harta berkurang. Utang bank berkurang sebesar 70 juta atau dalam kurung utangnya juga berkurang. Yang ketiga, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemilik modal dan memperoleh pendapatan. Contoh analisisnya adalah yang pertama, investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Contohnya, pemilik perusahaan menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai tambahan modal. Maka, pengaruh transaksinya, kasnya bertambah sebesar 150 juta dalam kurung hartanya berarti bertambah, dan modalnya bertambah sebesar 150 juta atau modalnya
bertambah, saya kasih kode di belakangnya. Yang kedua, memperoleh pendapatan. Contohnya, perusahaan menerima pendapatan atas jasa dalam usahanya sebesar 25 juta. Pengaruh transaksinya adalah kasnya bertambah 25 juta. Dan modalnya juga bertambah sebesar 25 juta. Selanjutnya, pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Contoh, penyetoran modal. Pada 1 Juli 2021, Amalia menyetorkan uang ke perusahaan senilai 150 juta sebagai modal awal. Maka pengaruhnya terhadap PDA atau persamaan dasar akuntansi adalah harta dimasukkan pada kas dan sama dengan modal, yaitu modalnya berapa? 150 juta. Soal yang kedua, yaitu bahwa Amalia menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha sebesar 35 juta selama 1 tahun. Maka pengaruhnya nanti, kalau yang pertama tadi saya sudah tuliskan bahwa kasnya 150 juta dan modalnya juga bertambah 150 juta, maka kita hitung bahwa Amalia menyewa sewa ruko untuk memulai usahanya senilai 35 juta, itu kita masukkan pada kas. Otomatis mengurangi kas senilai berapa? 35 juta. Otomatis 150 juta dikurangi 35 juta, saldo kasnya posisinya adalah 115 juta. Nah, kita tadi membayar, untuk bayar apa? Sewa. Berarti sewa dibayar di muka itu bertambah senilai berapa? 35 juta. Jadi penjumlahan yang di bawah, yaitu bahwa sewa dibayar di muka, posisi saldonya 35 juta. Modalnya berapa anak-anak? Modalnya masih tetap, yaitu senilai 150 juta. Soal yang ketiga, pembelian peralatan. Amalia membeli peralatan senilai 40 juta secara kredit. Maka pengaruhnya adalah bahwa kas masih tetap 115 juta. Sewa dibayar di muka masih tetap 35 juta. Peralatannya berarti bertambah senilai berapa? Senilai 40 juta. Nah, pembelian tadi secara kredit otomatis menambah utang. Utangnya berapa? Berarti 40 juta. Saldo modal itu adalah 150 juta. Selanjutnya, soal yang keempat. Pembelian perlengkapan. Amalia membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya senilai 12 juta secara tunai. Maka pengaruhnya ialah karena Amalia membeli perlengkapan secara tunai berarti mengurangi kas. Kas yang di awal saldonya 115 juta dikurangi dengan 12 juta. Berarti saldo kasnya berapa? 103 juta. Perlengkapannya bertambah senilai berapa? 12 juta. Sewa dibayar di muka masih tetap nilainya 35 juta. Peralatan tadi saldonya berapa? 40 juta. Utangnya berapa? 40 juta. Modalnya juga 150 juta. Demikian anak-anak untuk pelajaran atau materi tentang persamaan dasar akuntansi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ikuti video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.